Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk materi pertemuan ke-13 ya. Ini mengenai manajemen risiko perbankan. Kita langsung aja. Nah, kita mulai dari pengertiannya ya. Nah, kalau menurut undang-undang ya, nah bank ini tuh disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat ya, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, secara teori bank umum itu biasanya melakukan melaksanakan kegiatan usahanya itu secara konvensional. Nah, seiring berkembangnya waktu, sekarang pun ada muncul yang namanya bank syariah gitu, berdasarkan prinsip syariah tentunya gitu ya. Yang di dalamnya itu terdapat kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun fungsi perbankan itu yang secara umum udah kita ketahui. Yang pertama adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat gitu ya. Jadi orang-orang itu berpikir bank itu ya tempat menyimpan uang gitu ya. Nah, itulah kenapa disebut untuk menghimpun dana masyarakat. Terus di bank juga menyediakan pilihan lain seperti deposito itu tadi gitu ya, sebagai sarana atau mengakomodasi penyimpanan uang sekaligus investasi bagi masyarakat. Misalkan 1 tahun kalau didepositokan jadi berapa gitu kan. Nah, itu fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua adalah menyalurkan dana ke masyarakat. Biasanya cara penyaluran ke masyarakat adalah dalam bentuk kredit itu tadi gitu ya. Bentuk kredit yang biasanya tujuannya untuk perbantuan modal usaha, atau misalkan untuk keperluan lain-lain yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah, terus penyaluran dana pun bisa juga dalam membantu pelaksanaan pembangunan nasional. Contohnya, perbankan ini sering mengeluarkan yang namanya CSR. Nah, CSR ini biasanya digunakan contohnya untuk membangun fasilitas umum gitu ya. Untuk misalkan terjadi sebuah bencana di daerah, dibantulah oleh si bank ini dalam bentuk bantuan ya, bantuan untuk membangun kembali rumahnya atau membangun jembatan. Itulah berbagai macam hal yang bisa dilakukan perbankan dalam rangka membantu pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, fungsi yang ketiga adalah menyediakan layanan jasa. Nah, jadi bank juga hanya mempunyai fungsi untuk menghimpun dana aja gitu ya. Karena sesuai dengan kebutuhan zaman ya, seperti saat ini, beberapa fasilitas juga atau kebutuhan kita juga bisa dipenuhi melalui perbankan. Contohnya pembayaran listrik, kalau kita isi pulsa, beli tiket pesawat, kereta gitu ya, bis. Terus banyak hal juga ya yang bisa dilakukan. Biasanya fasilitas ini tuh ada di dalam mobile banking ya. Di sana kita bisa dengan lebih mudah lah melakukan transaksi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, itulah beberapa fungsi dari perbankan ya. Nah, adapun resiko gitu yang dihadapi sama perbankan. Ada dari sisi kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Nah, yang pertama adalah resiko kredit. Kalau resiko kredit biasanya lebih ke kerugian yang ditanggung oleh pihak perbankan ya, karena klien atau misalkan nasabah itu mengalami kegagalan bayar atau misalkan tidak dapat melunasi hutangnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan si kredit ini disalurkan untuk usaha yang usahanya itu dilakukan oleh beberapa orang. Nah, atau misalkan pasangan usaha ya. Nah, kalau misalkan salah satu pasangan usaha ini tidak bisa memenuhi kewajibannya, itu juga bisa menjadi sebuah risiko bagi si perbankan itu tadi gitu kan, karena uangnya itu nggak ada pemasukan lah untuk bank untuk
salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit gitu. Itu resiko yang pertama. Terus resiko yang kedua adalah ini lebih ke resiko pasar ya secara umum gitu. Ini lebih ke berhubungannya dengan kenaikan suku bunga gitu ya, nilai tukar rupiah, terus dengan perubahan harga di pasar saham. Nah, terus kenaikan harga komoditas bahan pokok, nah ini juga berpengaruh gitu ya ke perbankan gitu ya. Nah, walaupun resiko likuiditas, nah biasanya likuiditas itu berhubungan dengan apabila sebuah perusahaan atau perbankan itu sudah tidak bisa beroperasional karena udah nggak punya biaya untuk melakukan operasionalnya gitu ya, atau misalkan lebih banyak uang itu di luar dibandingkan uang yang ada di dalam si bank itu sendiri gitu ya, banyak yang mandek gitu ya, uangnya itu di luar. Nah biasanya sebelum memutuskan liquid atau misalkan menutup banknya, perusahaan itu yang paling pertama dilakukan adalah menjual aset-asetnya biar yang pertama bisa beroperasi untuk beberapa waktu tertentu. Yang kedua adalah biar bisa menggaji para karyawannya gitu ya, dengan menjual aset-aset yang dipunyai sama si perbankan ini. Nah, kita bisa tahu lembaga mana saja gitu ya, lembaga keuangan mana saja yang sedang liquid atau yang sudah liquid. Nah, biasanya kita bisa lihat di webnya LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Tapi di sana tuh kebanyakan yang liquid itu adalah BPR atau koperasi. Mungkin dari segi modal kan lebih kecil ya daripada perbankan gitu. Nah, resiko selanjutnya adalah resiko operasional. Nah, biasanya itu resiko yang terjadi akibat kesalahan atau dari tindakan SDM, proses, infrastruktur atau teknologi yang mempengaruhi operasional dari bank. Contohnya kalau dari teknologi terjadi gangguan di ATM-nya gitu ya, sehingga banyak masyarakat tidak bisa mengambil uang. Terus misalkan gangguan di m-banking sehingga masyarakat nggak bisa menggunakan fasilitas yang ada di m-banking sana. Terus kalau misalkan dari sisi manusia terjadi kesalahan hitung, kalau misalkan dari teller gitu kan, kurang berapa rupiah gitu kan, itu beberapa resiko yang ada di dalam operasional perusahaan secara intinya gitu ya. Nah, kalau risiko hukum biasanya terjadi kalau misalkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak nasabah gitu. Nah, kalau misalkan tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu kan, suka ada pasal-pasalnya atau misalkan ada kontraknya lah ya, untuk biasanya untuk hal-hal tertentu ya. Biasanya nanti dilakukan atau ditempuh di jalur hukum. Nah, biasanya nanti dibicarakan di pengadilan gitu untuk mendapatkan solusi terbaiknya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah resiko reputasi. Biasanya kalau resiko reputasi itu berhubungan dengan opini yang beredar di masyarakat mengenai hal yang negatif mengenai kegiatan bank itu sendiri. Nah, sehingga si bank itu mengalami penurunan nasabah atau misalkan terjadi beberapa gugatan lah di pengadilan gitu ya, yang menyebabkan reputasi perusahaan itu turun. Contohnya beberapa kasus yang pernah terjadi, contohnya kan ini tabungan nasabahnya tuh hilang, ternyata dicuri oknum teller. Nah, karena hal ini, nah orang-orang bakal mengurangi rasa trustnya atau mengurangi rasa percaya terhadap si bank itu sendiri gitu, karena mungkin ada perasaan takut untuk nabung di bank tersebut atau misalkan melakukan transaksi di bank tersebut, sehingga si nasabah itu enggan untuk menabung atau misalkan dia udah punya tabungan di sana. Nah, ternyata si nasabah itu menarik uangnya dan dipindahkan ke bank yang lain yang memang menurut dia lebih terpercaya gitu. Nah, itulah kenapa kita harus benar-benar menjaga reputasi perusahaan itu tadi, karena reputasi itu sangat betul-betul penting ya untuk perusahaan, istilahnya menjaga nama baik perusahaan lah gitu.
Nah, kalau resiko strategik biasanya lebih ke keputusan bisnis. Nah, biasanya kalau untuk keputusan bisnis itu dilakukan harus ada sebuah keputusan secara bersama gitu, nggak hanya di satu pihak. Jadi semuanya itu dilibatkan di dalam perbankan ini. Contohnya misalkan dalam menetapkan rencana bisnis ke depannya gitu. Semua orang atau semua lini di dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan itu harus dilibatkan gitu. Sehingga pada akhirnya nanti rencana bisnis yang diputuskan oleh perbankan ini tuh bisa berjalan dengan baik tanpa ada misalkan kekhawatiran, tanpa ada kritik lah dari dalam internal perbankan itu sendiri gitu. Nah, ini ada resiko kepatuhan. Kalau ini biasanya berhubungan dengan si bank itu harus sesuai dengan atau berjalan sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, biasanya kalau si bank itu nggak patuh terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku, nah biasanya terjadi beberapa risiko, misalkan bank itu harus ditutup, atau misalkan direksi atau pimpinan perusahaan itu dipanggil lah untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan atau bank tersebut. Nah, makanya untuk setiap bisnis, setiap perusahaan itu diwajibkan untuk patuh dengan aturan dan undang-undang yang berlaku khususnya di Indonesia. Nah, itu secara intinya ya mengenai resiko perbankan. Nah, semoga materinya bisa dipahami. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau sharing mengenai materi ini bisa ditanyakan di grup kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.